الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islam. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang 6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan antara masuk surga atau masuk neraka. Seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya diri jika dia sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan, jika seseorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika ia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan, ketika seorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kedatangan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup. Tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan ditempatkan bersama para nabi, ulama, dan umara di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu? 6 pertanyaan itu adalah: 1. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? 2. Man Dinuka? Apa agamamu? 3. Man Nabiyuka? Siapa nabimu? 4. Ma Kitabuka? Apa kitabmu? 5. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? 6. Man Ikhwanuka? Siapa saudaramu? Dalam berikut ini hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kubur. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau dari golongan Ansor. Sesampainya di pekuburan, liang lahat masih digali. Rasulullah SAW pun duduk menanti, dan kami pun duduk terdiam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke dalam tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, "Seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawakan kain kafan dan wewangian dari surga.
lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu, turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, "Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan ridhonya." Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga tercium bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Liyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah dua orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Robmu?" "Robku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapa yang diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah SAW," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaminya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya, maka hembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang." Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun bertanya, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepala seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel pada kapas basah.
Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan nama yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasuki, namun tidak diizinkan. Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak akan dibukakan lagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya untuk bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijil di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina-dina. Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua orang malaikat yang menundukkan seraya berkata, "Siapakah Rabbmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apa agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar suara dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya, dan bukakanlah pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke alam kuburnya. Lalu kuburannya disempitkan oleh Allah. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapa engkau?" Wajahmu menandakan kesialan. "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Bani dalam kitab Al-Kamul Janis halaman 156. Itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di dalam kubur. Semua orang akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil hikmah dari semuanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.